Kak Nabila, Halo, selamat siang Mbak Karen. Kak, boleh perkenalan dulu nih supaya teman-teman makin kenal sama Kak Nabila. Oke, boleh. Terima kasih banyak. Nama saya Dr. Nabila Salama MKM. Saya saat ini Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Taman Sari. Saya sudah menjadi PNS sejak Maret 2014 dan saya lulusan FKUI tahun 2007 sampai 2012, lulus 2012, dan saya adalah alumni SMA 8 Jakarta angkatan tahun 2007. Kan kakak kan di SMA 8 itu dulunya jadi muridnya Pak Suradi ya, Kak? Betul sekali. Nah, terus aku juga banyak dapat cerita dari Pak Suradi kan, kalau kakak tuh juga seorang murid yang berprestasi, terus juga aktif organisasi. Boleh diceritain ke organisasi kakak, terus saat kakak SMA itu bagaimana? Ya, jadi orang tua saya tuh bilang, ayah saya bilang bahwa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah, berkesan, suka duka, pahit, manis kamu akan rasakan di sana. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan dan juga memotong waktu kamu saat berada di SMA tersebut. Nah, berdasarkan itu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak masuk ke kelas akselerasi yang harusnya saya bisa menyelesaikan SMA 2 tahun. Saya akhirnya memilih untuk 3 tahun. Dan itu benar-benar saya ikuti berbagai macam kegiatan organisasi karena mengikuti, selain memang passion saya dari SD itu memang suka berorganisasi ya, SMP, pramuka dan lain sebagainya, dan di SMA ini saya ingat betul pesan dari orang tua saya. Jadi begitu masuk SMA 8, ada organisasi pertama yang ada adalah perwakilan kelas. Itu seperti legislatifnya. Nah itu jadi ketika masuk di SMA 8 tahun 2004, saya langsung ikut kaderisasi organisasi pertama di SMA 8, yaitu perwakilan kelas itu. Nah, sesudah itu ada pembukaan untuk subseksi. Waktu itu kami diwajibkan setiap siswa itu minimal ikut 1 subseksi. Tapi saya waktu itu ikut 2 subseksi yang besar dua-duanya. Jadi selain saya merupakan perwakilan kelas, ya kelas 1 saya anggota komisi aspirasi. Kelas 2 saya menjabat saat menjadi pejabat inti ya, pengurus inti. Saya menjadi wakil ketua umum perwakilan kelas bagian hubungan eksternal, jadi ketua yang bagian eksternal gitu. Nah terus saya juga ikut 2 subseksi besar, yaitu Paskibra, namanya Sierra, dan satu lagi adalah kesenian. Ya, jadi dimana kita ketahui bahwa subseksi upacara itu kan sangat sibuk sekali, setiap hari selalu ada kegiatan, kita selalu membuat upacara. Bahkan di awal itu saya udah ikut semi kalau kita bilang seleksi ya, semi seleksi subseksi upacara mengikuti kegiatan panji-panji. Jadi saya juga ikut pelantikan untuk OSIS dan PK menjadi pembawa benderanya seperti itu. Jadi passion saya memang di Paskibra, meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan juga tentunya disiplin waktu. Karena kita makan, minum semua harus cepat, latihan fisik, fisik juga sehat seperti itu. Terus juga kesenian itu adalah passion saya. Karena memang dari kecil saya suka menyanyi, membaca puisi, membuat cerita, menjadi sutradara dan lain sebagainya. Jadi selama SMA itu saya ikut subseksi band. Jadi saya waktu itu bikin band cewek, isinya cewek semua, saya vokalis dan gitarisnya. Jadi kita bikin band wanita semua selama 3 tahun itu. Lalu saya ikut juga paduan suara dan ikut teater kayak gitu. Dan selama kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu setiap tahun tuh ada performance kelas, yang mana itu adalah sebuah drama, bisa drama musikal, bisa drama kenaikan kelas. Itu saya selalu jadi sutradara yang membantu menyusun agenda untuk pemerannya dan lain sebagainya. Jadi ya menyalurkan passion. Jadi intinya kayaknya waktu saya SMA itu lebih banyak organisasinya daripada belajarnya. Nah, menurut kakak tuh organisasi di usia kita masih masa sekolah tuh sepenting apa sih Kak untuk dibawa ke kehidupan ke depannya? Ya, jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itu yang pertama. Yang kedua, makin kita sibuk saat kita remaja, artinya saat kita SMA, saat kita kuliah, kita akan menuainya di kemudian hari, mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Makin kita santai-santai, leha-leha, misalnya masuk ke sekolah, cuma ke sekolah, pulang, les, terus tidur gitu, nggak ada kegiatan aktivitas sosial, tidak melatih soft skill gitu ya, leadership, terus juga manajemen konflik dan lain sebagainya. Ya itu nanti kita juga
nggak akan yang akan kita tuai 10 tahun kemudian juga kita nggak ya akan stuck di situ-situ aja, karena saat ini kecerdasan itu kan nggak cuma IQ, intellectual quotient ya, tapi juga emosional, spiritual, dan juga adversity quotient. Nah, emosional tuh kan bagaimana kita mengelola emosi, spiritual bagaimana hubungan kita dengan yang di atas. Adversity quotient nih yang belum semuanya tahu. Adversity quotient atau AQ itu adalah ketahan malangan. Jadi seberapa survive orang menghadapi masalah, menghadapi rintangan, baik itu di dunia kerja, di dunia organisasi, di kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau makin tinggi ya, ibarat kata pohon itu kalau kita mau makin tinggi kan angin makin bertiup kencang, artinya kita harus makin kuat. Nah, kita harus kuatkan akar dan tinggikan batang. Nah, memperkuat akar itu adalah kerendahan hati kita, dan batang yang makin tinggi itu adalah adversity quotient atau ketahan malangan kita tadi. Jadi yang membedakan antara seseorang itu karirnya segini atau tinggi banget, itu pasti pertama kalau yang makin tinggi itu dia pasti makin rendah hati karena akarnya harus makin kuat. Kalau akar yang nggak kuat pasti roboh. Nah, dia makin naik ke atas, batangnya tinggi itu karena dia punya ketahan malangan adversity quotient yang tinggi. Kayak gitu. Kalau misalnya dia biasa-biasa aja orangnya, ibarat kata kalau kita bilang tidak tough ya, kayak gitu, jadi pasti pohonnya akan pendek segitu-gitu aja. Nah kan waktu itu kan beberapa waktu lalu kan ada kasus yang pendakwa dan ST gitu kan. Terus kan banyak yang bilang juga kalau adab di atas ilmu. Nah itu menurut kakak gimana? Ya memang saya sudah menjalani kehidupan PNS sudah 11 tahun ya, dunia kerja. Lalu juga dunia kuliah itu 5 tahun, bukan sesuatu yang mudah karena bertemu pasien, bertemu guru, bertemu aneka senior di kehidupan kedokteran. Ya, kita ketahuilah kedokteran gimana dengan berbagai dinamika bullyingnya dan lain sebagainya. 5 tahun, lalu saya 1 tahun mengabdikan diri di luar daerah di Lampung. Waktu itu saya kembali langsung menjadi PNS selama 11 tahun. Ya saya merasakan bahwa memang attitude itu yang menyelamatkan kita. Jadi kalau misalnya orang itu bodoh bisa belajar menjadi pintar, tidak tahu bisa menjadi tahu. Tapi attitude itu yang utama. Jadi kita harus menjaga betul nilai-nilai integritas, kedisiplinan, kebenaran, kejujuran. Jadi kebenaran, kejujuran, ketulusan itu harus benar-benar dijaga, dipupuk. Dan integritas artinya kita orangnya loyal, kompeten, dan juga kita bertanggung jawab, seperti itu. Wow, aku juga banyak ngeliat di akun sosial media Kang Abila, Kang Abila juga suka foto juga, ada akun fotonya itu ya. Iya, betul. Saya punya akun Nabila Jepret, ya. Iya, betul. Itu kakak di foto itu kakak emang mempelajari atau memang dari naluri sendirinya? Ya, jadi saya sempat punya keinginan satu keahlian baru setiap tahun, gitu. Jadi saya pertama itu saya geluti, saya sisir habis dari yang paling saya suka itu adalah musik, ya. Dari mulai seni, ya. Jadi dari mulai bermain alat musik, semua alat musik saya bisa. Terus juga menyanyi itu emang udah bakat ya, bisa menyanyi, alat musik, puisi, lalu juga bisa public speaking. Ya itu suatu hal pondasi dasar deh. Tapi kan kita kalau mau survive di era sekarang kita harus beda dan punya added value gitu ya. Jadi jangan jadi orang yang average juga gitu-gitu aja. Nah, dan kita merasa bahwa skill yang kita bisa dominan itu nanti kita asah terus sehingga itu bisa menjadi added value kita. Nah, saya merasa waktu di tahun 2022 saya pengen punya skill baru, fotografi dan videografi. Ya udah saya jalanin itu, alhamdulillah saya setiap terjun itu selalu all out. Jadi karya-karya foto saya itu di-repost akun-akun, terus juga akun-akun fotografi ya yang sudah terkenal, terus ikut komunitas foto, ikut grupnya, terus atau ikut gatheringnya, ketemu, itu beberapa kali saya ikutin. Jadi ketemu tuh sama fotografer jalanan segala macam tuh, ketemu dan interaksi. Sering WhatsApp juga, sering berbagi sharing konten info, bahkan ikut podcastnya juga kayak gitu. Gimana saya senang foto-foto, terutama juga foto bagaimana puskesmas, menggambarkan puskesmas, pasien, rumah sakit kayak gitu. Jadi ada sambungannya juga dengan memang dasar saya, basic saya sebagai tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter kayak gitu. Jadi ya
menurut saya itu berkesan aja kayak gitu. Terus ada setiap tahun selalu ada skill baru, misalnya skill memasak atau skill buat baking kayak gitu. Jadi kita hidup juga makin berwarna ya kayak gitu. Nah, mungkin darah seninya kakak keturunan dari ayahnya kakak ya, yang seorang aktor dan seorang seniman. Betul sekali. Dosen IKJ juga. Betul, ayah saya merupakan dosen IKJ sejak merantau dari selepas lulus SMA dari Lampung, merantau ke Jakarta menjadi asisten dosen sampai sekarang. Kebetulan sampai meraih gelar S2 di beberapa universitas, salah satunya master seni juga di IKJ seperti itu. Kan masih banyak yang berpikiran kalau perempuan tuh nggak perlu gelar tinggi-tinggi ya kak. Nah, pemikiran kakak bisa menginginkan untuk punya gelar yang tinggi itu atas dasar apa kak? Iya, atas dasar pertama alhamdulillah didukung support oleh keluarga dan juga suami. Itu yang utama dulu gitu. Terus yang kedua, memang saat ini di dunia kerja kita juga perlu added value, dalam hal ini adalah jenjang pendidikan yang akan mempengaruhi karir. Tidak menutup kemungkinan, tidak menampik ya maksudnya ya. Saat ini orang itu lebih banyak mempercayakan kepada orang yang memiliki gelar yang tinggi, gitu. Walaupun sebenarnya gelar itu tidak menjamin kesuksesan seseorang, karena ada juga yang memang praktikal, artinya orang yang memang membangun karirnya secara praktisi kayak gitu ya. Jadi dia misalnya katakanlah cuma lulusan SMA atau S1, tapi dia menggeluti pengalaman kerja itu dengan sangat panjang dan dia sudah tahu seluk-beluk dari A sampai Z. Tapi kalau misalnya kita punya kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai level tinggi, tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu fungsi-fungsi kita sebagai, misalnya kalau wanita kan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, yang nggak ada salahnya kita belajar lagi. Karena kita akan terus mengalami perkembangan zaman, ya, added value itu dibutuhkan. Ketika sekarang semua orang udah S2, added value-nya apa? Adalah orang lulusan S3. Ketika semua orang nanti udah ngambil S3 semua, S3 udah dipermudah, udah ada doktor honoris causa, orang akan naik menjadi profesor, kayak gitu. Nah, itu memang kompetisi di dunia kerja atau di dunia sehari-hari itu ya perlu kita bangun juga sisi kompetisi gitu, kompetisi sehat. Ya artinya kita tidak menjatuhkan orang, tapi kita upgrade diri kita untuk naik lebih tinggi gitu. Kalau dalam pendidikan kakak ada goalsnya nggak sih, tujuan paling tinggi itu kakak pengen apa? Ya kalau pendidikan tentunya pengen sampai profesor ya, kalau kita punya ambisi yang paling tinggi. Tapi menurut saya dengan doktor aja, dengan saya kerjaannya sebagai PNS bukan sebagai dosen, udah bisa doktor nantinya lulus, insya Allah itu udah bagus banget sih, suatu hal yang saya sudah sangat impikan gitu. Menjadi dokter di bidang yang memang saya senang sekali, yaitu di bagian kesehatan masyarakat atau public health. Itu udah inline banget dengan karir saya. Jadi saya nggak melenceng kemana-mana, saya fokus dokter umum, passion saya public health, saya ngambil S2-nya kesehatan masyarakat public health di UI, S3 saya ngambil dokter di public health lagi di UI. Terus apa yang bikin kakak pengen ngambil kesehatan masyarakat, sedangkan di kedokteran kan luas kan, banyak bidang-bidang lain. Apa yang membuat kakak pengen ngambil itu? Ya menurut saya passion ya, karena gini, dokter lulusan FKUI teman-teman saya itu hampir 95% itu ketika lulus atau sebelum lulus ditanya mau jadi apa, pasti spesialis. Nah spesialis itu kita mengobati seorang individu. Tapi kalau kita menjadi seorang praktisi kesehatan masyarakat, kita berpikir seperti helikopter view, melihatnya dari berbagai aspek secara holistik dan komprehensif. Nah, kita perlu melihat kesehatan dari segi mikro dan makro. Nah, harus ada orang juga yang pakar dari segi makro. Nah, menurut saya pakar seperti ini dalam hal kesehatan, terutama dokter, masih sedikit. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang penyebab penyakit, trias epidemiologi, host agent environment, host itu manusia, itu bisa dipelajari dengan sangat holistik oleh dokter, seorang dokter. Agent itu ya para mikrobiolog ataupun virolog ataupun entomolog ya, yang ahli-ahli hewan gitu ya. Environment, lingkungan juga bisa ahli lingkungan. Tapi mempelajari ini ya tentunya kalau seorang dokter mau terjun ke praktisi kesehatan masyarakat itu akan lebih punya seni untuk menilai suatu sisi kesehatan masyarakat dari keilmuannya dari segi kedokteran juga. Dalam hal ini memahami manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, patofisiologi manusia. Jadi kita punya added value juga, dokter terus praktisi kesehatan masyarakat. Di samping itu juga
saya memang sudah menyadari dari segi kuliah S1 dokter itu udah punya passionnya ke kesehatan masyarakat. Jadi waktu stase kesehatan masyarakat itu saya dari satu angkatan 300 orang yang dapat nilai A cuma 2, salah satunya saya. Wow, Masya Gitu. Allah, keren. Dan itu karena susah banget untuk dapat nilai A di modul public health yang selama 5 minggu itu. Dan waktu itu almarhum profesor yang menguji akhir saya, menguji ujian akhir, itu bilang, kamu nih bakatnya passionnya di public health. Kalau bisa kamu jadi public health atau jadi dosen public health gitu. Jadi ya kebetulan aja sebenarnya seperti itu, tapi saya jadi flashback aja gitu. Kan kakak juga udah menulis kurang lebih 13 jurnal ya kak? Iya. Nah itu Selama boleh diceritain nggak kak gimana saat proses pengerjaannya kak? Ya jadi 5 tahun saya di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Seksi Surveillance Imunisasi. Di situ saya yang menjadi garda terdepan ya dalam penanggulangan COVID di DKI Jakarta dan juga memegang data-datanya, sehingga banyak kita kolaborasi juga dengan peneliti-peneliti, akademisi dari dalam maupun luar negeri ya, termasuk juga Ekman, Oxford, terus juga universitas-universitas yang terkemuka ya. Nah itu sehingga kita sharing data dan menjadi bagian dari penulis gitu untuk jurnal-jurnal tersebut. Kita alhamdulillah semuanya masuk dalam publikasi jurnal internasional yang bereputasi sangat baik, seperti misalnya Lancet, terus juga Oxford Medical Journal dan lain sebagainya. Kakak juga pernah ini ya? British Medical Journal. Yang ke New Delhi atau Mumbai? Iya, pernah. Coba diceritain dong kak, seru kikinya. Jadi saya walaupun PNS ya suka menulis. Jadi saya skill yang saya asah juga menulis ilmiah maupun juga menulis apa saja, menulis cerita, menulis tentang notulensi kegiatan, ataupun termasuk juga menulis tentang kehidupan. Saya juga udah punya buku beberapa ya, ada satu yang memang buku saya sendiri, ada yang kolaborasi membuat buku termasuk sama Pak Suradi. Jadi saya suka menulis artikel kesehatan tuh. Saya dapat rekor muri juga tahun 2023 sebagai pribadi yang mempublikasikan artikel kesehatan terbanyak dalam satu tahun. Itu ada sekitar hampir 4.000 artikel kesehatan yang mensitasi nama saya untuk isu-isu kesehatan, semua isu kesehatan, mau itu COVID, monkeypox, semua apapun itu, imunisasi dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah ya kami dengan media, rekan-rekan media itu hubungannya kuat, sehingga setiap isu-isu kesehatan biasanya kami suka diwawancarai seperti itu. New Delhi itu ya saya sebagai PNS suka nulis makanya. Nah jadi waktu saya belum jadi pejabat struktural, waktu saya di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur tahun 2017 sampai 2019 saya pemegang program TBC. Di situ saya olah data dan saya sajikan dan ikut di seminar nasional, level nasional maupun internasional. Nah salah satunya saya internasional ke New Delhi, waktu itu forum TB vaksin. Itu saya dapat full scholarship, jadi saya benar-benar full pembiayaannya dari panitia di sana. Jadi untuk akomodasi, untuk transport semua dan uang saku itu dari sana. Dan saya mewakili Pemda DKI Jakarta gitu. Kakak kan suka menulis, yang kakak tulis ini semua bidang kesehatan atau ada di luar, atau fiksi atau mungkin cerita-cerita? Kan saya kan punya buku 200 Nabila Quotes ya. Itu saya bikin ya quotes-quotes yang memang saya sudah cuplik sehari-hari seperti itu. Nah, sedangkan kalau artikel, saya lebih banyak artikel kesehatan. Saya juga punya blog. Sejak lama saya punya blog, udah ada sekitar berapa tahun ya? 7 tahun, 2017, 8 tahun lah. 8 tahun saya aktif menulis di blog dan itu khusus artikel kesehatan. Jadi saya bikin tentang arisan TB, arisan tuberkulosis, bagaimana peran kader di kesehatan masyarakat, tentang HIV, semua tentang tema kesehatan ada di situ, gitu. Keren banget ini, karena Nabila kan udah cantik, Masya Allah, pinter, seni gitu kan, terus independen. Kalau udah jadi wanita yang wow banget gitu, pemikiran terhadap laki-laki itu bagaimana sih Kak? Ya tentunya kita sebagai ibu, sebagai istri ya kita makmum ya gitu. Kita harus work-life balance dan harus bisa paham kondisi kita sebagai apa. Jadi kita harus fokus saat kita lagi bekerja, kita fokus bekerja. Saat kita lagi di rumah, kita fokus ke keluarga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu kayak gitu. Jadi kita hidupnya balance gitu, tetap sehat secara fisik dan mental. Karena kalau kita itu
menggerutu, nggak suka, mental kita terganggu, itu pasti ada hidup kita yang nggak balance, yang nggak seimbang. Misalnya kebanyakan kerja, apa justru malah kebanyakan di rumah sehingga kerjaan kita terbengkalai kayak gitu. Jadi segala sesuatu harus balance. Kalau waktunya libur ya libur kayak gitu. Kalau saya selalu kayak gitu sih intinya. Supaya nggak terlalu, biasanya kan kalau orang cewek independen kan identik dengan maskulin energi gitu Ya. Kak. Nah supaya bisa ada porsi feminim energi terhadap pasangan tuh gimana sih Kak caranya? Ya tentunya kita harus sadar ya bahwa kita setinggi apapun karir ataupun pekerjaan kita, sehebat apapun kita sudah punya penghasilan dan lain sebagainya di luar, tapi tetap di dalam rumah ya kita adalah seorang istri yang memang harus mengikuti arahan dari suami kayak gitu. Jadi ya tadi harus paham lah kondisinya. Untuk di lingkungan keluarga, orang tua ya kita adalah seorang anak kayak gitu. Jadi ya harus balance aja gitu semuanya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa kita perlu sharing ya, karena kita kayaknya sedang tidak baik-baik saja, ya kita lakukan sharing. Karena sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Nah kadang-kadang kesehatan mental itu pasti yang akan duluan bermasalah dan bisa menyebabkan gangguan fisik. Nah kadang-kadang orang tuh nggak sadar punya kesehatan mental yang ringan, padahal itu bisa bergerak menjadi kesehatan mental yang berat dan akhirnya bisa mengancam nyawa, tidak bisa sembuh secara sempurna, minum obat seumur hidup dan mengancam nyawa diri maupun orang sekitarnya. Contohnya seperti anak yang menusuk orang tuanya itu di yang baru-baru ini di Cilandak, itu kan contoh gangguan mental berat yang tidak bisa terdiagnosis di ringan dan ditata laksana dengan cepat. Nah, padahal gangguan mental ringan ini banyak di sekitar kita. Seperti misalnya kita malas kerja, kita malas ke sekolah, kita malas ketemu orang, overthinking, sulit tidur, suka berdebar-debar, nafsu makan kita menurun, terus overthinking gitu ya, terus impulsif, terus kayaknya bawaannya emosian atau depresi ringan. Ya itu kita harus bentuk self love kita adalah ketika kita punya gejala tersebut kita curhat, kalau bisa curhatnya ke ahli ya, dalam hal ini adalah psikolog atau psikiater. Kita bisa jadi nggak perlu obat sama sekali, cukup curhat aja, psikoterapi suportif gitu kan. Tapi kalaupun butuh obat paling cuma dosis kecil dan sebentar aja kayak gitu. Intinya kalau kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, coba bicarakan dengan keluarga, lalu juga ya tentunya beribadah dengan lebih intens kayak gitu, dan juga bisa ke ahli gitu. Kan kakak udah jadi seorang ibu, seorang istri, terus juga di karir oke, juga seni tetap berjalan. Itu gimana cara membagi waktunya, dan di saat kalau ada bentrok itu solusinya gimana Kak? Ya kita harus bisa pandai membagi waktu dan efisiensi waktu, bekerja kita juga harus cepat. Saya saat ini anak 3, paling tua hampir 10 tahun ya, cowok semua, energinya besar banget, 10 tahun, 7 tahun sama hampir 4 tahun, dan sekarang lagi hamil anak keempat juga. Hampir 4 bulan. Jadi ya diukur aja kemampuan dirinya, dan juga tentunya ya perlu skala prioritas ya. Sebenarnya saya sekarang juga lagi baru mau ngebut S3 tapi sambil hamil gitu. Satu sisi saya ada sedikit guncangan emosi juga, tapi menurut saya Allah nggak akan memberikan rezeki dan tidak akan setiap detik kita diatur sama Allah. Aku selalu berpikir kayak gitu. Jadi setiap detik ini kita diatur Tuhan ya, diatur Allah. Jadi ya kita do the best aja. Do the best aja. Yang penting kita selalu berbuat baik, benar, tulus dan ikhlas gitu aja. Kakak ada nggak sih pesan-pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana biar sekeren kakak, biar sehebat kakak? Aduh, aku masih jauh banget dari kata keren, kesempurnaan. Intinya tadi ya teman-teman, kalau sana mau makin hebat, makin rendah hati, makin tangguh, terus bernilai, memiliki added value, bermanfaat bagi orang banyak, itu adalah yang terbaik. Dan do the best, kita hanya bisa berikhtiar dan tawakal, berserah diri. Hasilnya serahkan kepada Allah. Semua pasti punya cita-cita. Ada yang pengen punya cita-cita punya uang yang banyak, ada yang cita-citanya pengen karirnya bagus. Kita cuma bisa berusaha, tetapi itu semua akan ditentukan oleh Allah, karena Allah yang mengatur setiap skenario hidup kita. Dan yakin ketika kita sudah berusaha dan hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, yakin itu adalah yang terbaik dari Allah, dan jangan pernah menyerah. Iya. Wow, keren banget. Kita banyak dapat informasi, dapat ilmu dari Kak Nabila. Juga semoga kita semua yang nonton bisa membangkitkan semangat kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Itu penting banget, Indonesia Emas 2045.
Terima kasih banget ya Sama-sama. Nabila atas wawancaranya. Semoga Kak Nabila sehat terus, sukses terus, dan terus Sama-sama. menginspirasi kita semua. Amin, amin, amin.